Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Lina. Apa kabar nih Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Iya. Menurut jadwal hari ini saya akan mengobservasi di kelas Bu Dewi. Gimana? Baik Bu. Iya, udah siap nih Bu Dewi? Siap Bu. Oh iya. Nah, sebelum saya masuk ke kelas Bu Dewi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh nggak Bu Dewi? Boleh. Silakan Bu. Nah, yang pertama kali saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Dewi lakukan hari ini. Jadi melalui kegiatan PPT interaktif, di mana siswa dapat mengkategorikan perubahan sifat wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa juga dapat membuktikan sifat-sifat wujud benda dengan benar. Oh gitu. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengkategorikan, siswa mampu mengkategorikan 3 wujud benda ya Bu Dewi ya. Iya. Kemudian juga dapat membuktikan sifat-sifat dari wujud benda tersebut. Oke. Iya. Nah, terus kemudian area pengembangan apa nih yang ingin Bu Dewi capai dalam pembelajaran kali ini Bu Dewi? Jadi pengembangan kompetensi siswa, di mana siswa dapat mengkategorikan perubahan wujud benda, lalu siswa dapat membuktikan perubahan sifat-sifat wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus Gitu. kemudian apakah ada lagi yang ingin area lain yang ingin Bu Dewi capai? Pengembangan emosional, di mana siswa diajarkan mampu memimpin yang akan nanti menjadi pemimpin dan bertanggung jawab dengan metode diskusi. Oh, jadi nanti Bu Dewi akan mencapai pengembangan sosial emosionalnya itu menjadikan siswa yang bertanggung jawab ya dalam kelompok dengan melakukan metode diskusi. Iya, dia dapat memimpin diskusi kelompoknya dengan baik. Baik, Dewi. Nah, dari semua itu rencananya untuk mencapai semua strategi apa sih yang akan Bu Dewi gunakan untuk pengembangan kompetensi tersebut? Jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dibutuhkan minat dan disesuaikan dengan minat dan bakat kebutuhan siswa masing-masing. Oh gitu. Selain itu ada diferensiasi lain yang Bu Dewi gunakan? Di awal semester saya menggunakan tes diagnostik. Oh gitu. Jadi Iya. pembelajaran diferensiasi berdasarkan tes diagnostik yang sudah dilakukan di awal semester ya Bu Iya. Dewi. Oke. Jadi nanti akan Bu Dewi lakukan observasi. Saya akan melakukan observasi kepada Bu Dewi. Iya. Bu Dewi lakukan yang apa yang sudah Bu Dewi siapkan. Oke, baik. Ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Dewi. Iya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Baik Bu Linda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari ketua kelas silakan teman-teman. Ready? Yes, I'm ready. Before we studying, let's pray together. Pray. Afika. Teman-teman, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila memakai gerakan 1, 2, 3, 4. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menawan kritis, kreatif dan menawan kritis. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kalian tahu massa itu apa? Massa apa? Besaran suatu benda. Lalu selain massa ada apa? Volume. Tentang apa itu volume? Isi dalam benda. Iya, isi suatu
suatu benda, isi besaran suatu benda. Nih isi banyaknya air dalam botol ini. Ya, sudah mengerti semuanya? Baik, kita hari ini pelajari tentang sifat wujud benda. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang massa. Tadi apa? Massa itu besaran suatu benda. Dan volume tadi isi atau ukuran suatu benda. Seperti contohnya air dalam botol. Apalagi isi ukuran suatu benda, apalagi isi makanan dalam mangkok. Bisa dikatakan volume. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kami harapkan setelah kalian mempelajari tentang sifat dan wujud benda, kalian dapat mengkategorikan 3 wujud benda dalam kehidupan saya. Ya, lalu dapat membuktikan sifat-sifat wujud benda. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak tahu apa 3 wujud benda? Apa saja? Ayo. Benda cair, apa lagi? Benda gas, apa lagi? Ya, bagus. Nah, kalau sifatnya benda padat, apa sifatnya? Sifatnya tidak berubah tetap, tidak berubah tetap. Kalau benda cair bisa berubah. Ya, tergantung wadahnya, pinter. Lalu kalau benda gas sama seperti benda cair, bagus. Sifatnya selalu berubah sesuai wadahnya. Ya, itu kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke benda padat. Ya, menurut kalian yang ada di meja kalian, benda padat apa saja? Meja. Ya, apalagi? Kursi, lemari, apalagi? Nah, buku tulis, benar. Alat tulis kalian. Coba ambilkan mangkok yang sudah kalian bawa. Nah, ya. Pegang salah satu, boleh buktikan, bagi-bagi temennya. Coba guru juga punya mangkoknya, kita buktikan sama-sama. Nanti gantian prakteknya, bagi-bagi dengan temannya mangkoknya. Sudah. Nah, kita masukkan benda padat dalam mangkok. Kita masukkan benda padat. Terserah, apa saja boleh. Ya, apa saja boleh masukin. Kelihatan dari sini? Alat yang kita masukkan dalam mangkok kelihatan? Apakah benda padatnya seperti mangkok? Apakah berubah bolpen Bu Guru seperti mangkok? Tidak. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sifat benda padat bentuknya tetap, memiliki massa. Tadi apa massa? Besarnya suatu benda. Lalu bentuknya dapat berubah dengan cara tertentu. Ya, jadi bentuk benda padat, sifat benda padat tetap, tidak berubah. Tidak seperti mangkok kan? Ya, coba kamu masukin, apakah pensilnya berubah seperti mangkok? Tidak. Itu mana benda padatnya? Ya, lalu ini, iya bagus. Yang sana, ya berubah tidak? Tidak. Ini berubah tidak? Sudah paham sampai sini tentang benda padat? Lanjut. Ya, lanjut yang kedua adalah benda cair. Kita lihat lagi, masih dipegang alat peraganya mangkok.
guru juga punya botol. Kalian botolnya dikeluarin gantian yang megangnya. Ya. Ini air Bu Guru. Sekarang Bu Guru tuangkan ke dalam mangkok dulu. Ya. Ya, lihat. Sekarang perhatikan dulu Bu Gurunya. Sudah? Ya. Nah, lihat mangkok Bu Guru. Bu Guru udah tuang air ke dalam mangkok. Airnya berubah seperti apa? Seperti mangkok. Coba kalian tuang. Kalian tuang airnya ke dalam mangkok. Gantian yang belum praktek. Lihatin. Ya, coba. Ya, coba perhatikan air yang sudah dituang. Seperti apa airnya? Bentuknya seperti mangkok karena ditaruh dalam mangkok. Sekarang kita tuang lagi. Mangkoknya kita tuang dalam botol. Air mangkok kita tuang. Yuk, sama-sama yuk. Tadi airnya dalam mangkok ya. Tuh. Yang kedua, tadi Ibu sudah tuang air dalam botol. Nah, sekarang airnya seperti apa? Seperti apa? Botol ya. Jadi kita simpulkan bahwa benda cair bentuknya berubah sesuai wadahnya. Coba lihat botol kalian. Sudah dilihat? Ya, seperti botol. Pati mana botolnya? Ya, seperti botol juga. Al-Ghazali, mana botolnya? Ya, seperti apa? Botol. Iya, kamu? Ya. Sudah bisa buktikan bahwa benda cair bentuknya berubah sesuai wadahnya. Coba kamu baca yang pertama. Ya, yang kedua. Iya, lalu kamu baca memiliki. Ya, kamu baca. Ya, yang terakhir. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Iya, seperti tadi kita menuang air, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sampai sini dapat dipahami bahwa benda cair bentuknya selalu berubah sesuai wadahnya. Ya, lanjut. Sekarang yang terakhir benda. Nah, ya. Kita ambil lagi alat peraga kita plastik. Plastik dulu, plastik ya. Nah, kita tiup, kita taruh anginnya. Ya, kita kasih angin. Ya, boleh, jangan dimeletusin dulu. Ini contohnya benda padat kita isi angin. Ya. Nah, udah. Plastik Bu Guru bentuknya seperti ini. Nah, plastik kalian coba liatin. Setelah ditiup seperti apa? Liatin begini. Ya, punya bintang mana? Liatin. Liatin. Ya, yang bawa plastik diliatin. Ayo, yang bawa plastik diliatin. Iya. Kalian perhatikan. Setelah kita tiup bentuknya seperti apa? Wadahnya. Seperti wadahnya sesuai plastiknya. Jenis plastiknya beda-beda ya. Iya, oke. Lanjutkan lagi balon. Balon yang kalian bawa. Nah, boleh ditiup. Coba ditiup. Ya, tiup. Al-Ghazali. Mangkoknya taruh dong. Ya, tiup. Balonnya ditiup. Ya, tahan. Nggak usah gede-gede tiupnya. Ya, stop. Balonnya ditiup. Ya, tahan. Bentuknya setelah dikasih angin seperti apa? Oh, seperti balon yang kita punya. Ya, coba baca. Bentuknya Berubah. ya. Yang kedua, Menjadi massa. yang ketiga,
benda gas ciri-cirinya sama seperti benda cair. Kalau kita isi angin bentuknya seperti plastik yang kita punya. Balon kita isi angin seperti bentuknya balon, seperti yang kita punya. Ya. Nah, sampai sini dapat dipahami? Ya. Sebelum kita masuk mengerjakan pekerjaan kelompok, Bu Guru mau lihat semangatnya. Tepuk semangat! Setelah dari awal sampai tadi, Bu Guru ada kegiatan pekerjaan kelompok yang kalian kerjakan. Ya, ini ada nanti dituliskan, silakan kembali ke kelompoknya. Nanti dituliskan nama kelompoknya, ya. Kalian bekerja sama dengan baik. Kalian bisa praktekkan sesuai gambar. Diisi waktunya 5 menit dari sekarang. Kerjasama yang baik. Ayo. Diisi namanya. Yo, kembali ke tempat duduknya. Sama-sama ngerjain. Silakan, siapa yang mau maju duluan? Ya, bagus, silakan. Kelompok 4 bertiga. Oh ya, 4. Silakan. Ayo semuanya maju. Bekerja sama. Ya, bagus. Ya, gitu. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Baris. Baris, suaranya yang beda naik. Bang, Fatih, sini. Sini. Ya, geser. Oke, silakan dibacakan. Silakan bacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekerjaan kelompok. Ya, suaranya yang besar sayang. Ya, kasih tugas. Bacanya yang keras. Yuk, baca aja udah. Yang keras. Ada perbedaan air dan wadahnya berbeda dan air mengikuti sesuai wadahnya. Ya, mama. Yang keras ya. Dengarkan temannya presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ini Kan? dengan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Satu, menurut kalian, Kita tutup. apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca, atau plastik
Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Dari awal sampai akhir sudah belajar apa saja? Sudah belajar apa saja tadi? Tentang apa? Macam-macam benda. Benda apa aja? Benda pagar, benda cair, lalu benda gas. Sifat-sifat benda padat apa? Bentuknya tetap, tidak berubah. Contohnya seperti apa? Gelas, meja, apalagi benda padat? Kursi, lemari. Ini yang kamu tulis, buku, ya. Lalu benda cair, apa benda cair? Iya, selalu mengikuti wadahnya, berubah sesuai wadahnya. Seperti apa benda cairnya? Air mineral, boleh. Sirup, ya. Oli, minyak, susu. Oke, masih banyak yang cair-cair. Lalu apa lagi yang ketiga? Tentang benda gas. Benda gas sifatnya bagaimana? Iya, bentuknya berubah sesuai wadahnya seperti benda cair. Bagus. Contohnya apa aja tadi? Iya, Pati. Benda gas apa aja tadi, Pati? Apa tadi? Masak di rumah mamanya pakai apa? Iya, pinter. Perhatikan ke depan, Pati. Oke, kalau orang sesak napas itu pakai apa? Oksigen. Termasuk benda? Sampai di sini sudah kita simpulkan rangkuman materi hari ini. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, jika sudah, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Dijawab masing-masing. Pertanyaannya sangat mudah jika kalian memperhatikan Bu Guru dari awal sampai akhir. Bu Guru yakin kalian bisa menjawabnya dengan baik. Ditulis namanya, waktunya 5 menit dari sekarang. Ready? Yes, I'm ready. Before we go home, let's pray together. Ya, tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. Good afternoon, class. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzalina Indira dari SDN Makassar 05 Pagi. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan membuat video tentang pasca observasi dengan menggunakan metode coaching bersama rekan saya, dan saya didampingi dengan pengajar praktik saya. Ya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar, Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Wah, luar biasa.
Iya, gimana setelah melakukan observasi kemarin melakukan pembelajaran menggunakan RPP yang sudah saya sharing nih dengan Bu Dewi, kan Bu Dewi kayaknya antusias sekali nih ya Bu Dewi ya, ingin mempraktikkan apa yang dibuat di RPP berdiferensiasi. Visi ya, jadi lebih menyenangkan, anak-anak lebih nyaman dengan apa yang saya ajarkan, tidak lebih seperti kemarin-kemarin saya jadi lupa akan langkah-langkah pembelajarannya. Gitu. Jadi lebih menyenangkan, nggak grogi ya Bu Dewi ya, berarti lebih baik ya Bu Dewi ya. Nah, lalu gimana ini? Saya minta dievaluasi. Oh, oke, baik. Pengajaran saya. Iya. Nah, menurut Bu Dewi, kalau misalnya Bu Dewi minta dievaluasi nih, tujuannya kan kita ngobrol karena Bu Dewi minta dievaluasi. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi bagaimana Bu Dewi ini, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana? Ini menurut saya, saya nilai diri pribadi saya. Iya. Kalau saya melihatnya agak di kekurangan dulu ya. Kekurangan mah memang milik saya semua, kelebihan milik Allah. Iya. Lalu kekurangan saya itu sebenarnya banyak. Cuma makin kesini saya melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Makanya metode berdiferensiasi ini penting gitu. Jadi tidak terganggu dengan anak yang istimewa. Ya itu saya merasa kesulitan kadang ngajarin. Yang satu belum bisa, yang satu sudah selesai. Jadi ada spare waktu, makanya saya bisa-bisain. Nah mungkin Bu Rina ada solusi. Iya. Kalau kelebihannya apa Bu Dewi? Tadi kan Insya Allah anak-anak paham ya apa yang saya ajarkan dengan suara saya tuh yang begitu lancar. Ya begitu aja sih. Jadi kelebihan saya selalu menghafal langkah-langkah pembelajaran. Insya Allah anak-anak dengan begitu mengerti apa yang saya ajarkan. Nah tadi kan Bu Dewi bilang kekurangannya adalah Bu Dewi agak kesulitan dengan siswa yang mempunyai kebutuhan khusus ya Bu Dewi. Nah kalau menurut Bu Dewi idealnya itu pembelajaran untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu seperti apa? Idealnya belajarnya gitu. Menurut Bu Dewi nih, idealnya seperti apa sih? Metode pengajaran dibedakan. Oke. Metode pengajarannya dibedakan. Iya, karena mereka beda dengan anak-anak yang normal. Karena di kita ada yang kadang kan istimewanya di sini lebih ke guna kurang pendengaran, ya itu kan harusnya di sekolah yang lebih spesifik ya kita ya. Sedangkan kita belajar syarat pun kurang. Gitu. Nah berarti idealnya menurut Bu Dewi adalah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya ya Bu Dewi ya. Sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan kita kadang terbatas kemampuan kita. Gitu, baik. Nah, jadi ketika Bu Dewi mengajar dengan idealnya Bu Dewi seperti itu, kira-kira Bu Dewi punya komitmen nggak memberikan pembelajaran yang seperti apa? Komitmennya Bu Dewi? Ingin belajar agar anak itu lebih bisa apa yang saya ajarkan. Karena kan kita nggak bisa menyalin aja, nggak ngerti dia maksud gurunya apa nih, nyalin tulisan doang atau menggambar, cocokkan gambar. Paling kita menambahkannya dengan emosional, sosial. Kadang anak istimewa ini lebih, kadang lagi belajar itu riskan dengan tangannya. Iya. Jadi intinya lebih memberikan sosial emosionalnya gitu ya, memperhatikan dari sosial emosional dari anak tersebut ya Bu Dewi ya. Ya, karena menutupi kekurangan kita para guru yang kurang memahami bahasa mereka. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi
Bu Dewi akan melakukan pembelajaran yang seperti itu nggak? Yang memberikan, yang seperti komitmen tadi itu Bu Dewi pengen memberikan pembelajaran yang sedikit lebih menarik sama anak-anak tuh ya, dengan melihat kekurangannya dia ya Bu. Ya, Kira-kira kapan Bu Dewi akan melakukan pembelajaran itu Bu Dewi? sebenarnya sudah saya lakukan pelan-pelan. Mungkin ada solusi lain, mungkin sudah saya lakukan, cuma ya masih meningkatnya pelan-pelan di anak. Baik, berarti nanti bertahap ya Bu Dewi, akan dilakukan secara bertahap dan kemudian akan lebih memahami berarti ya, seperti itu ya Bu Dewi ya. Nah, ada lagi nggak Bu Dewi yang mau ditanyakan? Ya, saya masih bingung tentang asesmennya di Bu Lina. Bagaimana ya? Menurut Bu Dewi idealnya gimana asesmennya nih? Nah, kalau menurut saya di Bu Lina, kalau LKPD itu kan berkelompok. Berarti nyampur tuh anak ABK, anak yang normal, anak yang sedang. Nah, kalau pas lembar evaluasinya, bagaimana kalau dibeda-bedakan? Anak yang cerdas, anak yang sedang, anak yang istimewa. Gitu sih kalau menurut saya. Oh gitu. Jadi menurut Bu Dewi LKPD-nya masih bisa berbarengan sama teman-temannya. Berkelompok, kan? Jadi Iya. bisa metode berdiskusi ya Bu Dewi ya, karena berkelompok. Tapi untuk yang evaluasi itu akan dibeda-bedakan sama Bu Dewi nih. Ya, menurut mereka masing-masing nih, kemampuan mereka masing-masing. Oke. Itu bagaimana caranya Bu Dewi untuk bisa melaksanakan apa yang Bu Dewi inginkan tadi? Ya, seperti tadi saya bilang, semuanya bertahap, saya lakukan pelan-pelan. Saya juga melihat caranya belajar di PPM, belajar videonya gitu. Terus saya belajar juga nih sama Bu Lina, guru penggerak. Iya. Saya diajari. Siap Bu Dewi, siap. Insya Allah kita berbagi ya Bu Dewi ya. Sangat menyenangkan nih Bu Dewi pembicaraannya nih. Iya. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan Bu Dewi dari hasil evaluasi kemarin? Ya udah cukup Bu Lina. Udah cukup, alhamdulillah. Perasaannya gimana nih setelah diobservasi? Lega. Lega. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Dewi. Sama-sama Bu Lina. Saling berbagi kita ya. Siap. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam.